kabar semuanya? Sehat, Pak. Sehat ya. Jadi sebelum kita mulai, baik kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang untuk memimpin doa, silakan ke depan temani Bapak. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Untuk materi pagi hari ini tentunya itu materi lanjutan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu instrumen HAM. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji terkait dengan materi kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu halaman berapa materinya? Di sini kompetensi dasarnya, tolong dibantu Bapak untuk membacakan apa kompetensi dasarnya. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam Oke, lanjut. Kompetensi dasar 1. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, indikatornya apa? Indikatornya hasil yang diharapkan peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran. Ajarannya apa? Silakan. Peserta didik menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh. 4. Dengan hasil berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jelas. Oke, terima kasih, sangat semangat sekali ya. Berikan dulu aplaus buat kita semua. Oke, kita mulai. Di sini Bapak akan tayangkan gambar-gambar. Dari kedua gambar ini kira-kira memberitahukan apa sama kita? Bagaimana? Bersihkan egois akan menimbulkan. Oke, silakan ubah. Di gambar ini kita dapat melihat jika seseorang melakukan keegoisan dan mementingkan diri sendiri, maka akan terjadi kelalaian dan kekerasan. Oke, terima kasih Andre Hua. Yang lain, silakan. Gambar yang di atas ini kira-kira gambar apa ya? Pembuangan limbah. Kalau pembuangan limbah ini dilakukan oleh siapa ini? Manusia. Melalui pabrik atau perusahaan-perusahaan ya, yang tidak peduli terhadap Lingkungan. Oke, baik. Karena masyarakat. Iya. Iya. Silakan. Karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan manusia tidak sehat atau tidak senang untuk melakukan aktivitas. Iya, benar sekali ya. Berikan dulu aplaus buat si. Oke, anak didikku, berikut Bapak akan tampilin video. Artikel yang memuat kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan tahun 2019 silam viral. Kasus ini menjadi sorotan karena polisi tidak melanjutkan pengusutan kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah kepada 3 anak kandungnya sendiri yang masih di bawah 10 tahun dengan alasan tidak dihubungi. 2019 lalu, sang ibu bersama ketiga korban harus menempuh perjalanan sekitar 12 jam ke kota Makassar untuk mencari bantuan hukum. Ia mengadukan kasus ini ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Ini menjadi titik terang ketiga korban dalam mencari keadilan setelah penyelidikan kasus ini dihentikan Polres Luwu Timur. Dari fakta-fakta yang dikumpulkan di LBH. Apa tadi nama kasusnya? Iya, LBH desak polisi lanjutkan kasus pemerkosaan. Iya. Oke, dari video yang sudah kamu amati tentu ada pertanyaan. Kira-kira pertanyaan nomor 1 apa ini soalnya? Oke, siapa yang bisa mampu jawab? Oke, silakan. Karena HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak rakyat yang wajib dihormati, dilindungi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat manusia. Oke, terima kasih tunjukkan. Ada yang mau membantu? Oke, silakan nih. Dari kelompok 3 menambah jawaban terhadap kelompok 2. Karena dengan menghargai hak asasi orang lain itu merupakan kewajiban setiap masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan karena hak asasi manusia adalah hal yang dimiliki oleh setiap umat manusia dengan menunjukkan rasa menghargai dan rasa menghormati sesama manusia. Oke, berikan dulu aplaus buat teman-teman. Baik. Yang berikut ada pertanyaan kedua. Apa penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Silakan. Devita. Adapun penyebab pelanggaran hak asasi manusia yaitu sikap egois yang selalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, sikap yang tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Oke, terima kasih Devita. Jadi semuanya itu adalah faktor dari yang namanya terjadinya pelanggaran HAM. Ya, berikan aplaus buat temannya Devita. Baik, anak didikku, yang berikut boleh saling bantu Bapak untuk bacain. Pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Oke, yang berikut siapa yang mau bantu Bapak? Hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab lainnya. Karena manusia dapat kehilangan martabat. Kita lanjutkan. Di sini tentunya akan Bapak berikan tugas kelompok atau LKPD. Nah, di LKPD sama dengan yang tadi Bapak tayangin ya. Ada kasus yang harus kamu cari tahu dulu dari berbagai sumber. Ini kamu jahit dengan kelompok teman yang lain ya. Itu tadi ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya ya. Ini kelompok 4. Kelompok 4 apa nama beritanya? Jadi kalau ada pertanyaan, tolong kerjasamanya ya. Jawab. Bagaimana kelompok 1? 3 kasus. Iya, 3 kasus. Iya Pak. Oke. Dari kelompok mana dulu? Kelompok pertama. Oh, kelompok pertama. Oke, bagaimana kelompok pertama? Tolong berdiri aja. Baik kepada teman-teman dan guru mengajar, terima kasih atas tempat yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ini menyampaikan kasus yang telah kami diskusikan, yaitu tentang aktivis Munir yang diracuni. Sekian dari kasus yang kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, silakan kelompok yang lain mau bertanya ya. Oke, silakan berdiri. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan terhadap kelompok pertama, yaitu apa nama kasus yang diselidiki Munir terhadap pemerintah yang menyebabkan dirinya menjadi diracuni atau dibunuh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kasus yang diselidiki Munir yaitu menangani pelanggaran HAM dan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM dan banyak mendapatkan pengaduan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai pelanggaran HAM. Oke, berikan aplaus buat
3 atau 4? 3 Pak. Kelompok 3 dulu. Oke, silakan kelompok 3. Kasus yang kami buat yaitu mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan judul merasa dianaktirikan dia Medan hukum ayah dan kakaknya. Hak yang dilanggar terkait dengan Undang-Undang 1945 yaitu pasal 28G, pasal 28I ayat 1. Sekian dari presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan kepada kelompok lain apabila ada yang memberikan pertanyaan kami siap untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Devita dari kelompok 3 sudah memberikan waktu kepada kelompok lain. Silakan kelompok lain. Siapa? Dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut kelompok 3, apakah penyelesaian terhadap kasus tersebut sudah memenuhi hak dari keluarga korban? Oke, mungkin maksudnya si Kennedy, keluarga korban ini mungkin belum menerima sepenuhnya hukuman yang diberikan oleh pihak penegak hukum. Ya begitu. Silakan, bagaimana menurut kalian? Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Dari sumber berita yang kami amati, kasus ini masih diselidiki dan dalam pemenuhan hak korban menurut kami. Dan menurut kami terkait dengan pasal 340 KUHP atau Kitab Undang-Undang yaitu barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan tindak pidana atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Oke, kalau begitu berikanlah terus dulu buat atau hasil kesimpulan dari proses belajar kita ini. Silakan siapa yang bisa? Oke, silakan Cici. Dengan memahami materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia pada pembelajaran hari ini, kami mengambil kesimpulan sebagai sesama pelajar yaitu kami tahu tindakan apa yang akan kami lakukan untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Iya, benar sekali ya Cici ya. Bahwasanya setiap perbuatan tentunya akan ada resiko. Jadi dengan memahami dan menganalisis dari kasus-kasus yang sudah kita coba tadi, tentunya segala bentuk yang merupakan bentuk pelanggaran atau merugikan orang lain jangan lagi kita buat, ya kan? Jadi kedepannya paling tidak kamu sebagai sesama di OSIS, sesama peserta didik, sama-sama lah untuk menjadi brand ambassador atau menjadi duta atau perwakilan bahwasanya kamu bisa menjadi seorang panutan ya, khususnya dalam penegakan HAM ini tadi. Tentunya setelah menganalisis dari tugas ini tadi, Bapak juga ingin memberikan evaluasi. Sekali lagi terima kasih buat kelas 11 yang sudah hadir semuanya untuk pagi hari ini, dan Bapak pastikan semuanya tetap mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Akhir kata kita tutup dengan doa. Amin. Oke, salam sehat dari Bapak. Sampai jumpa minggu depan.